Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum pertama genetika 2, yaitu tentang penggunaan mikropipet. Tujuan dari praktikum hari ini adalah itu adik-adik memahami dan mengerti cara penggunaan mikropipet dengan baik dan benar. Nah, mikropipet itu adalah alat yang kita gunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah sedikit secara akurat, di mana ukurannya itu adalah kurang dari 1 mili. Nah, untuk praktikum genetika ini kita menggunakan mikropipet berbagai ukuran dengan macam-macam skala. Yang pertama itu adalah ukuran 100 sampai 1000 mikrolit. Juga ada mikropipet dalam rentang ukuran 20 hingga 200 mikrolit. Lalu ada 10 sampai 100 mikrolit dan 0,5 sampai 10 mikrolit. Untuk masing-masing mikropipet ini juga berbeda-beda tips atau alat untuk menyedot atau mengambil cairan. Yang pertama itu apa, Bang Masal? Itu mikropipet ukuran dari rentang 100 hingga 1000 mikrolit, kita menggunakan tips yang berwarna biru. Lalu untuk mikropipet 20 mikrolit sampai 200, 10 sampai 100 mikrolit kita menggunakan tips warna kuning. Dan untuk mikropipet ukuran 1 sampai 10 mikrolit atau 0,5 sampai 10 mikrolit kita menggunakan tips berwarna putih. Oke, sebelum tipsnya kita gunakan, step ini harus disterilisasi dulu di autoclave agar steril untuk kita gunakan. Nah, begitu juga dengan penggunaan mikropipet. Sebelum menggunakan mikropipet, kita harus membersihkannya dengan cara menyemprotkan alkohol ke satu lembar tisu, kemudian dilap saja bagian ujung mikropipet. Oke, sebelum kita menggunakan mikropipet, sebaiknya kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari mikropipet itu sendiri. Mikropipet mempunyai beberapa bagian penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada plunger button, yaitu ada tombol penekan. Ya, fungsinya itu untuk menarik larutan atau cairan ke dalam tips. Oke, yang kedua ada tombol pengaturan volume. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jumlah volume yang hendak diambil. Pengaturan ini dilakukan dengan cara memutar tombol plunger button. Oke, yang ketiga yaitu tombol tips ejector. Itu berfungsi untuk melepaskan tips setelah selesai digunakan. Yang keempat itu ada skala volume, yaitu bagian yang menunjukkan angka atau volume pengambilan cairan sesuai keinginan. Yang kelima yaitu ada ujung batang, yaitu tempat untuk memasang tips. Selain itu juga berfungsi sebagai penghubung antara mikropipet dan tips yang akan digunakan. Oke, setelah kita mengetahui beberapa bagian penting dari mikropipet, selanjutnya kita dapat mengetahui bagaimana cara memegang mikropipet yang baik dan benar. Bisa dilihat pada video, yaitu mikropipet itu digenggam dan jari jempol itu memegang tombol penekan atau plunger button. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengaturan volume mikropipet. Di sini kita menggunakan mikropipet skala 20 sampai 200 mikrolit. Misalkan kita ingin mengambil suatu cairan sebanyak 150 mikrolit, maka kita harus memutar tombol pemutar volumenya sampai 150. Selanjutnya adalah cara pemasangan tips pada mikropipet. Pertama kita buka dulu kotak tips, kemudian ambil satu tips dengan cara menekan mikropipet pada tips yang akan kita ambil. Dan jangan lupa untuk menutup kotak tips kembali agar tips tetap steril. Selanjutnya adalah pengambilan cairan menggunakan mikropipet. Selanjutnya adalah cara memindahkan larutan. Untuk
memindahkan larutan, kita menggunakan plunger button, di mana plunger button ini terdapat 2 stop. Untuk mengambil larutan, cukup menekan pada stop 1. Untuk memindahkan suatu cairan, di sini kita menekan plunger button sampai stop 1. Setelah masuk ke dalam larutan, lepaskan stop 1 tadi. Setelah cairan diambil, kita pindahkan pada wadah. Di sini kita menggunakan mikrotube. Untuk memindahkan larutan atau cairan ini, kita tekan sampai stop 2. Setelah semua cairan berhasil dipindahkan, kita harus segera membuang tips dengan cara menekan tombol tips ejector. Setelah menggunakan micropipet, kita harus mengkalibrasi micropipet kembali. Karena di sini kita menggunakan micropipet 20 sampai 200 mikrolit, maka kita kembalikan dia ke angka skala maksimal, yaitu 200. Selanjutnya adalah membaca skala pada micropipet. Di sini kita menggunakan micropipet 20 sampai 200. Untuk pembacaan skala micropipet 20 sampai 200 mikrolit sama dengan micropipet 10 sampai 100 mikrolit. Di sini terdapat 3 angka atau 3 kotak skala. Untuk kotak pertama itu menunjukkan satuan ratusan, lalu kotak yang kedua menunjukkan satuan puluhan, dan yang ketiga menunjukkan satuan. Berbeda dengan micropipet skala 100 sampai 1000 mikrolit. Pada micropipet skala 100 sampai 1000 mikrolit juga terdapat 3 kotak angka. Namun terdapat perbedaan membaca skala. Kotak pertama dibaca sebagai satuan ribuan, kotak kedua dibaca sebagai satuan ratusan, kotak ketiga dibaca sebagai satuan puluhan. Pada skala yang diatur ini dibaca 1000 mikrolit. Jika angka yang diatur adalah 070, maka skala ini dibaca 700 mikrolit. Nah, pada micropipet 20 sampai 200 mikrolit ini terdapat angka 200. Di sini dapat kita baca sebagai 200 mikrolit. Nah, jika dia 020, maka ini dibaca 20 mikrolit. Berbeda dengan micropipet skala 100 sampai 1000 mikrolit. Pada micropipet skala 100 sampai 1000 mikrolit juga terdapat 3 kotak angka. Untuk mengatur skala terendah pada micropipet 100 sampai 1000 mikrolit, maka angka yang diatur adalah 010. Di sini menunjukkan 100 mikrolit. Tujuan praktikum ini adalah agar para praktikan bisa mempersiapkan bahan-bahan larutan yang akan digunakan saat praktikum genetika nantinya. Baik, di sini ada salah satu larutan yang akan kita gunakan. Di sini ada larutan TAE 50 kali. Kemudian di sini ada aquabides. Lalu di sini ada botol scotch dan micropipet dan juga tipsnya. Larutan stok ini kita gunakan sebagai bahan untuk praktikum genetika. Salah satu contoh larutan stok yang kita gunakan di sini adalah TAE 50 kali. TAE 50 kali ini jika ingin digunakan, kita harus mengencerkannya terlebih dahulu menjadi TAE 1 kali. Nah, untuk mengencerannya kita membutuhkan
aquabides. Aquabides itu adalah aquades yang sudah disaring sebanyak 2 kali penyaringan. Pertama, kita akan mengambil larutan TAE-nya terlebih dahulu sebanyak 1 mili, atau kalau dalam micropipetnya adalah 1000. Setelah itu, setelah kita masukkan TAE tadi, kita masukkan aquabidesnya sampai aquabidesnya mencapai garis 50. Setelah kita campur, lalu kita homogenkan agar teraduk. Sekian praktikum tentang pemakaian dan penggunaan micropipet pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dengan apa yang telah Abang dan Kakak jelaskan pada praktikum kali ini. Nah, sekarang tugas untuk adik-adik adalah menyimpulkan apa yang telah dijelaskan tadi. Tugasnya bisa dikumpul kepada asisten pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.